Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Pagi hari ini seperti biasa jam 5 pagi ya, kita masuk di program Dialog Fajar yang penuh dengan semangat di awal bulan pastinya ya. Saya Aprelio Ambi bersama dengan Ustadz Ali Muafa, kawan-kawan dari Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Kita sapa juga. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa kembali Ustadz ya. Iya, alhamdulillah. Jadi tapi kalau untuk pagi-pagi begini biasanya memang banyak orang beraktivitas sesuai dengan porsinya masing-masing di kantor dan lain sebagainya. Termasuk ada juga yang pekerjaannya harus bertransaksi. Tadi saya kepikiran juga pekerjaan yang harus bertransaksi, kemudian transaksi itu juga bisa menimbulkan sesuatu yang positif, sesuatu yang negatif. Nah, pandangan menurut Islam tentang hal ini itu seperti apa? Emang ada ya Ustadz ya, transaksi yang menimbulkan hal positif atau pahala, atau juga bertransaksi yang malah bikin kita jadi dosa? Ada juga ya? Gimana Ustadz? Ya, betul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita sudah bersyukur kepada Allah melalui mendistribusikan, menyalurkan apa yang kita miliki menjadi karya nyata, menjadi bermanfaat bagi umat manusia secara luas. Saya punya ini Mas Abi, punya kenal seorang dosen atau beberapa dosen. Saya tahu beliau perjalanannya memerlukan waktu, tapi beliau ternyata 6:30 dari kampus. Saya ini sebagai mahasiswanya itu bertanya bagaimana dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata beliau membahasakan ini kan transaksi saya dengan Allah. Apa yang dimaksud itu? Ternyata profesor ini mengatakan saya diamani oleh Allah, diberi ilmu yang sedemikian banyak, saya distribusikan kepada kalian sebagai mahasiswa dan umat yang lain. Ini merupakan transaksi saya dengan Allah Subhanahu wa taala yang dalam rumus Islam itu menjadi amal jariyah. Subhanallah. Iki sing dawuh dosene yo kita mantuk-mantuk ya. Sekarang diulangi sama Mas Abi ya. Jadi transaksi kita ini kan, atau kalau saya bahasakan Arab itu muamalah ya. Tapi muamalah pun jadi bahasa harian juga ya. Jadi muamalah ini hubungan perbuatan, hubungan antara sesama kita manusia. Yang aturannya bisa kita bikin sendiri sesama kawan, sesama lawan transaksi ini. Meski aturan dasarnya telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh bahwa apapun peraturan antara kalian bermuamalah, berinteraksi, bertransaksi itu silakan saja. Bikinlah sesuai dengan kebutuhan kalian. Yang tidak boleh dilanggar adalah di antaranya tidak boleh transaksi itu merugikan salah satu pihak. Kalau merugikan salah satu pihak, maka yang timbul dari transaksi itu adalah dosa. Sekarang bayangkan Mas Abi sebagai seorang penjual emas, gitu ya. Betul. Mas Abi sebagai seorang penjual emas, saya datang membelinya. Ini berapa karat Mas? Mas Abi bilang 24 ya. 24 karat. Saya orangnya tidak mengerti tentang emas. Saya beli dengan harga yang saya tahu 24 karat itu harganya sekian. Ternyata dibohongin. Nah ini yang saya maksud. Ini transaksi yang cidra. Akhirnya tidak hanya dosa, tapi juga berakibat dan berimplikasi panjang. Uang hasil
transaksi itu bisa menjadi haram lalu masuk ke dalam perut keluarga kita, maka darah yang mengalir di keluarga kita itu menjadi barang yang haram pula. Bayangkan, naudzubillah ya. Ini maaf Mas Adi, saya bikin contoh tapi kan enggak sungguhannya. Jadi ini akhirnya darah yang mengalir di dalam tubuh keluarga itu adalah barang yang haram. Pertanyaannya bagaimana kita bisa mensucikan darah yang haram di dalam tubuh tadi itu? Maka pesan agama kita Islam, janganlah sesekali membuat darah sucinya keluarga kita itu kita nodai dengan, bukan mencuri loh ya, hanya dengan berbohong saja. Maka uang yang kita peroleh tadi itu, bohong dalam jual beli tadi loh ya, itu menjadi haram. Lalu pertanyaannya sekali lagi, bagaimana mensucikan darah itu di dalam tubuh kita dan tubuhnya keluarga kita? Kok cik nemene gitu loh ya. Anak-anak yang darah daging kita kotori sendiri itu kan ya gak mentolo sebenarnya ya. Betul. Tak sampai hati lah. Maka transaksi itu ada dua pilihannya. Mungkin positif, mungkin negatif. Dari segi sosial ya, betapa besarnya maha pengasihnya Allah kepada kita semuanya. Kita kan beli nasi ya, Mas Abi ya. Pagi-pagi nasi bungkus itu. Nah, nasi bungkus. Kalau pagi-pagi begini Mas Abi, kita lewat di, saya enggak tahu alurnya Mas Abi kalau pergi ke sini ke Radio Suara Surabaya. Tapi terkadang saya memang ke radio ini entah datangnya entah perginya, saya terkadang melewati rute-rute yang tidak jurusan saya datang dan pulang. Oh ya. Ternyata ada inspirasi ya. Ini orang jualan nasi bungkus di jalan. Saya sengaja menggunakan mindset yang berbeda-beda ya. Terkadang terus pikiran saya, loh, siapa yang mau beli ini nanti di jalan ini, nasi bungkus? Ya, terkadang begitu. Saya mencoba membuat pesimis hati saya. Kalau saya jualan seperti mereka, siapa yang mau beli? Di tepi jalan, parkirnya nggak ada, macam-macam lah ya. Yang kesimpulannya tidak mungkin ada yang mau beli. Tidak mungkin. Tempat terlarang itu. Lalu kalau orang beli mesti membuat macet dan lain-lain. Terus macam-macam lah ini. Betul. Saya mencoba pikiran saya itu ke arah yang miring lah. Gitu. Tapi ternyata apa yang terjadi? Mereka itu kalau kita tanya berapa hasilnya dan lain-lain, itu sesungguhnya jujur hati mereka pun berseberangan dengan yang dilakukan, yaitu mengganggu jalan misalnya ya. Mereka berusaha keras agar tidak mengganggu jalan. Satu, jadi hatinya itu sebenarnya bersih ya. Tapi kalau saya tidak jualan di sini, saya tidak punya tempat. Ya, itu dia, betul Ustaz. Ini juga masalah kita. Maksudnya kita yang tidak mereka. Kita tidak memikirkan di mana space yang mesti kita buat untuk mereka agar mereka juga bisa jualan tapi tidak mengganggu jalan. Ini kan belum ada tempat yang memadai. Iya. Akhirnya transaksi yang saya bilang positif itu kita melihat penjual-penjual yang berbagai macam ya. Saya tidak sedang menstempel iya atau tidaknya. Saya sedang bicara bahwa beli komoditas yang ada pada orang-orang yang standar levelnya, strata ekonominya di bawah, itu bisa menimbulkan pahala. Saya beli ini, tapi niatan saya tidak sekedar membeli. Memang butuh makanan itu atau butuh komoditas itu. Tapi kita membelinya berniat membantu orang ini agar dia bisa makan, agar dia bisa punya rezeki. Ketika saya mendarat di sebuah tempat ya, lalu kita coba minggir-minggir gitu ya, misalnya ngopi di suatu area gitu. Maaf ini saya cerita, sepatu ini dipegang. Dipegang sama anak-anak ya masih SMP, kadang masih SD gitu ya. Apa dek?
dia menawari agar sepatu itu dibersihkan. Padahal sudah bersih. Iya. Saya mau mengajar ya. Mesti saya bersih itu sepatu ini. Dalam hati saya. Jadi setan ini menghalangi saya berbuat baik. Alhamdulillah. Pikiran saya menang. Saya harus kasih uang anak ini. Dia menyemir, membersihkan sepatu saya. Sudah bersih. Tapi saya yakin semakin bersih. Terkadang saya juga bergurau sih sebenarnya. Dek, membersihkannya kok tidak pakai bawahnya? Oh ya. Dia pun pinter di antaranya. Loh, apa bawahnya juga disemir? Akhirnya ya. Nah, pertanyaan penting yang saya berikan, apakah kamu tidak sekolah? Nah, ini penting. Ya. Ini saya lontarkan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya ini semoga membuka hati dia. Macam-macam, di antaranya menjawab sekolah. Dan biayanya ya dari nyemir sepatu itu. Di antaranya gaya apa Pak sekolah. Nah, ini kan repot ya. Betul. Ini yang saya manfaatkan dengan panjang lebar. Akhirnya kita mempersilakan dia membersihkan sepatu ini bukan untuk kebutuhan sepatunya, tapi dialognya ini satu ya. Dan berinya uang yang dia tidak peminta dia itu. Ya. Dia bukan peminta, dia itu memang profesional di bidangnya membersihkan sepatu itu. Lekuan sepatu itu dia punya SOP-nya sendiri ya. Bagaimana caranya dan lain-lain. Tekniknya. Iya, taktiknya kayak apa. Itu mereka ahli lah ya. Ya Allah ya Rahman, saya bersyukur pada Allah Ta'ala. Kenapa hati saya menjadi tertarik berdialog dengan anak yang nyemir sepatu itu. Lalu yang kedua, kita mengeluarkan uang pun dengan suka dan rela kepadanya. Meski kita hanya berapa. Ya, betul. Karena niatan kita itu bisa kita balik. Saya ngasih uang dia bukan semata-mata jasanya dia membersihkan sepatu ini. Tapi yang kedua adalah saya memberikan sesuatu agar bisa memodali dia untuk biaya sekolah tadi itu. Ini yang dibilang Mas Abi tadi, transaksi kita bisa bernilai positif. Saya mencoba mengejar sambil dia bekerja ya. Berapa biayamu sekolah? Bagi yang dia sekolah. Lalu siapa orang tuanya dan lain-lain. Ya entah serius entah tidak. Di antara mereka tidak punya orang tua. Ya Allah, saya ngenes lagi hati saya. Tapi untung nak, kamu ini hebat. Kamu ini hebat, lebih hebat daripada saya. Dia melihat sosok dan performa saya kan tidak percaya kalau saya ngomong begitu. Ya, bahwa engkau lebih hebat dari saya itu dia tidak percaya. Ya, bisa saya baca dari mimiknya, dari cara bicara. Ya. Nah, walhasil dua nilai positif yang kita peroleh itu harga membayar itu tadi jasanya itu kan 10.000. Tapi kita bisa bayar lebih dari 10.000 dengan niatan kita membantu dia. Tapi kalau saya kasih uang, dikasih uang seperti orang peminta itu kan tidak etis bagi kita. Jadi saya berterima kasih dek, kamu bisa membantu. Sudah ini tidak usah susuk lah ya wis katakannya. Jadi tidak menyinggung dia. Betul. Dan lain-lain. Nah akhirnya kita bisa menangkap aura positif bahwa dia itu bersemangat hidup. Meski harus jadi tukang sepatu, dia harus sekolah. Saya kan gratis saja, nggak usah beli kemana-mana. Kalimat saya ini Mas Abi. Kamu tak doakan kalau mau sekolah, kamu dapat ilmu dan kamu bisa bukan tukang sepatu lagi, tapi menjadi bos perusahaan besar yang memproduk sepatu yang saya bikin. Loh ya Allah. Oleh terima kasih gak karu-karuan Mas. Ya. Mungkin dia juga berpikir kok ono wong ngoceh nuk ngarepku kayak gini gitu. Mungkin aja. Jadi kawan, saya kira pertanyaan Mas Abi tadi betul. Ini sebuah contoh kita itu yang bayar, memang dia bekerja ya. Tapi ada nilai plus omongan kita saja tadi itu bisa
kalau Allah meridho ya, saya yakin dia bisa punya pikirannya positif. Tidak berkecil hati karena dia belum bisa bekerja karena masih usia SD sekolah. Betul. Jadi niat itu memang diatur oleh Islam. Siapa yang berbuat baik disertai dengan niat yang baik, Allah tidak menyia-nyiakan. Tapi kalau kita tadi menghargai tukang sepatu tadi dengan niatan menghina, ya uang yang kita kasih pun bukan bernilai ibadah. Tapi kita itu benar-benar membayar 10.000, memang harganya 10.000. Logikanya kan nggak dapat pahala, Mas. Yeah. Tapi ditambah saya tidak begitu butuh dibersihkan sepatu, tapi saya akan bayar 10.000 sesuai harganya. Yang kedua, saya berniat menolong dia hari ini dapat uang dari karyanya dia. Khawatir saya dia tidak ada yang menggunakan profesinya hari ini. Kan begitu, Mas? Betul. Jadi begitu gampangnya kita dapat pahala itu ternyata. Uang kita pas 10.000 kok. Tapi kita dapat bonus, yaitu pahala kita kasihan menolong dia tadi. Nah, menolongnya kan bener ini ya. Kan bener, tidak ada pelanggaran apa-apa. Positif saja. Kalau kita berlaku sebaliknya, nah ini kawan, katanya Mas Abi tadi, itu yang positif, sekarangnya negatif. Berapa, Dek? 10.000 Om. Gini aja, loh. Gini aja 10.000. Itu sudah melukai dah. Bukankah kita juga bisa beredaksi yang membuat dia tentram? Masa Dek 10.000, 5.000 lah. Itu kan didengarkan enak gitu. Ini sudah dalam bahasa Islam wa qulu qaulan sadida. Ya. Bertutur katalah, berucaplah, berbicaralah yang membuat orang itu menjadi semangat, menjadi optimis, menjadi terinspirasi, menjadi hidupnya merasa positif. Transaksi kita bisa bernilai positif. Nah kawan, sekali lagi mudah-mudahan dialog Fajar ini mendapat ridho dan barokahnya Allah, sehingga apa yang diajarkan oleh Islam ini menjadi perilaku kita baik sebagai karyawan maupun sebagai pimpinan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Itu dia kawan ya, terima kasih dan semoga dialog Fajar ini bisa menjadi inspirasi di pagi hari ini. Saya Aprilia Abi dan juga Ustadz Ali Muafa mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.